Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lensa Mandalika yang berbahagia. Jadi tahu kan yang lagi viral hari ini dari pelaksanaan G20 dalam bahasa Inggrisnya yang di Bali, ada yang menarik perhatian. Salah satunya adalah PIN yang digunakan oleh petinggi negara, para presiden G20 yang ikut hadir sebagai peserta. Nah, penasaran siapa sosok di belakang pembuatan PIN yang dipakai oleh para petinggi negara-negara besar ini? Ya, hari ini saya sudah berada di rumah beliau ini, pembuat daripada PIN gunungan wayang ya, yang dipakai oleh para petinggi negara. Langsung saja kita berbincang bersama beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah, mohon diperkenalkan Pak, siapa nama dari mana dan asal? Nama saya Abdul Kahar, salah satu pengrajin perak di Desa Ungge, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Ternyata beliau ini mungkin banyak yang belum kenal ya, termasuk yang hatta orang Lombok sendiri mungkin belum kenal sama beliau. Bahkan ada yang akan buka Google Map hari Ungge di mana ya. Ternyata Ungge itu, Desa Ungge berada di Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Dan beliau ini punya salah satu mahakarya yang dipakai presiden yang bangga nggak Pak Kahar? Ya. Gimana perasaannya? Kita merasa apa ya? Sangat bangga ya. Sangat bangga. Punya kesempatan, diberi kesempatan untuk memproduksi PIN untuk G20. Ya. Kita akan dengar cerita beliau lebih lengkap lagi. Bagaimana sih proses pembuatan daripada PIN ini? Ribet ya? Enggak? Sangat bisa ribet diceritakan ya. ke Sobat Lensa Mandalika, serumit apa sih dibikinnya gitu ya? Prosesnya cukup panjang ya, dari proses sampel ya. Sampel dulu. Proses sampel ini berlangsung kurang lebih 5 bulan. 5 bulan. Nah, dalam arti dari sampel awal itu dibuat 7 jenis. Ada 7 model. 7 model. 7 model. Nah, oke. Dipilih. Kemudian dari 7 model ini dipilih salah satunya. Oke. Dan akhirnya terpilihlah yang model gunungan wayang. Terpilih. Semua memang gunungan wayang. Oh, semua gunungan wayang. Tetapi motifnya yang semua berbeda. Oke. Motif apa aja tuh? Di situ ada yang kombinasi daun, ada daun, ya, ada yang bun-bunan Lombok ada. Cuma akhirnya jatuh pilihan di sampel yang dipilih. Yang terpilih ini yang motif apa namanya? Kalau kita lihat di situ, kalau kita menilai secara desain itu sistem tempel, tapi di situ bentuknya apa ya? Ada lubang-lubang, kalau dalam bahasa desain disebut kerawang gitu. Kerawang. Ya. Iya. Oke. Ternyata seperti itu, ada proses 5 bulan untuk menyeleksi daripada ada 7 model tadi ya. 7 model sampai terpilihlah model yang dipakai hari ini. Seberapa rumit bikinnya itu? Apakah mungkin tadi seleksi 7 bulan? Bukan seleksinya 7 bulan. Oke. Proses awal itu adalah proses seleksi untuk diambil mana yang akan diambil untuk menjadi keputusan yang akan diproduksi. Tetapi setelah dipilih ini, di sini prosesnya yang lama. Artinya setelah kita kirim sampel pertama, beratnya pada waktu itu sekitar 16,5 gram. 16,5 gram. Ya. Setelah dikirim, ternyata dicoba oleh Pak Presiden, dia jatuh karena berat. Ya, termasuk masih berat. Masih berat. Ya. Sekitar 16,5 gram. Itu dikirim dulu ke Jakarta. Dikirim ke Jakarta dulu. Yang coba presiden. Kemudian dikirim balik untuk diminta supaya lebih diperingan lagi. Oke. Nah, lalu kita melakukan pengepresan dari plat yang kita gunakan, kita press lagi sehingga tercapailah berat menjadi 10,5. Itu yang dibuang apanya tuh? Sudah gram itu, kecil banget. Apa ya? Kecilin lagi. Bukan. Kalau ukuran kecil sudah tidak bisa, sudah permanen. Udah permanen kecil. Ukurannya itu adalah
2,4 kali 4 cm, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Bisa nggak bayangin nggak? 2,4 kali 4 cm. Nah, tetapi kalau dari berat itu ada toleransi. Ada toleransi yang diberikan. Jadi dari 5 sampel yang kita ajukan setelah ada perbaikan, itu beratnya ada yang 10,5, 10,6, bahkan ada yang menjadi 10,9. Tetapi kita memilih yang paling bawah, yang 10,5. 10,5. Ya. Akhirnya terpilih 10,5. Ya, 10,5 berat. Namun setelah kita kirim ke Jakarta sudah oke berat. Tetapi ada masalah baru yang muncul. Apa tuh? Nah, seperti di gambar ini. Ini ada urat garis yang sangat kecil ini, yang semestinya terputus, tapi waktu itu saya tidak buat terputus. Yang di bawah ini yang terputus sekarang. Ini ada kiri kanan kan ada putus. Iya, yang putus. Jadi ini ada bagian yang harus terputus di bawah. Itu dinamakan pintu. Oh, pintu. Pintu. Jadi desain itu adalah desain pintu. Nah, namun pintunya kita tutup pada waktu itu sehingga masuk lewat mana nih? Dirubah lagi, ada perbaikan lagi. Akhirnya diputus. Ya, kita putus lagi. Kan gampang nih Pak, tinggal putus pakai Bukan, kita buat ulang lagi. Buat ulang lagi. Jadi kalau salah cetak lagi ulang lagi dari awal. Itu ditinggal, yang salah itu ditinggal. Oke. Ada lagi enggak kerumitan lain? Nah, jadi yang paling berat kalau menurut yang itu adalah karena ini jumlahnya banyak. Berapa sih? 170 pin. Ya. 170 pin yang terdiri dari 116 warna silver dan 65 gold, emas. Warna emas. Itu silver ini, perak ini ada karat-karatnya juga ya? Berapa karat ini? Jadi kita sudah ada kesepakatan yang kita gunakan adalah yang 925. 925. Nah, artinya 925 ini adalah 100 gram perak murni dicampur dengan 7 gram pencampur. Jadi pencampur ini bisa digunakan tembaga, bisa juga kita gunakan alloy. Yang anti karat. Tetapi yang jelas tetap nilainya itu adalah 925. Lalu yang ini yang murni tadi, yang murni tidak ada campuran. Kalau yang beluran emasnya, yang di jadi baik yang berwarna gold maupun yang warna silver, dasarnya memang sama-sama silver, tetapi kerangkanya silver. Tapi kemudian ada yang dilapisi perak murni lagi dan ada dilapisi dengan emas 22. Emas 22 karat. Nah, Pak Abdul Kahar, kemarin saat proses pembuatan pin ini berapa orang sih pengrajin yang terlibat yang ikut bantu Pak Kahar? Total semuanya yang ikut terlibat dari awal sampai akhir itu sekitar 13 orang. 13 orang. Ya. Itu di sini semua di ruangan ini? Bukan. Di sini kita tempat finishingnya saja. Oh, di sini finishingnya aja. Jadi kerjanya di 3 sentral. Tapi tetap di Desa Unggah begitu. Di Desa Unggah, tapi ada terbagi di sentral kita yang terpisah begitu. Satu sentral berapa orang yang jaga? Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang dan sisanya di sentral yang satunya gitu. Di sini hanya untuk finishing saja. Finishing itu apanya yang diselesaikan? Kita memperhalus. Di sini kan ada quality control ya. Quality untuk control. Quality control itu saya sendiri begitu. Untuk yang mengetahui di mana permasalahan. Ya sesuai tidak dengan standar yang diminta begitu. Baik dari berat, ukuran dan kehalusan produknya sendiri. Berarti benar-benar rumit ya, rumit. Ya, kalau sesuai ininya. Kalau mau dibilang rumit, memang rumit ya. Memang rumit ya. Memang rumit. Cuma permasalahannya ini sudah ya risiko lah ya. Ketika kita berani tanda tangan kontrak. Ini kontrak ini. Kontrak ya. Kita ada kontrak. Kontrak dengan istana nih. Ya, ada kontrak dengan pihak perusahaan. Dan di situ kita ada apa ya? Kita akan ada penalti seandainya tidak tepat waktu. Kita ada penalti. Ada denda, harus bayar berapa gitu ya. Nah, selain orderan pin untuk KTT yang G20 di Bali ini, pernah nggak Pak Kahar juga nerima orderan yang mungkin lebih banyak atau gitu? Rumit modelnya atau seperti apa? Kalau dulu sebelumnya ya. Sebelumnya kita brand
bentuk etnik Lombok ini, kita dulu bekerja di perusahaan lain. Oke, Pak Kahar pernah jadi karyawan di perusahaan? Saya pernah kerja di perusahaan CPN dulu. CPN itu miliknya orang Amerika dulu, tapi di mana? Di Bali. Di Bali. Oke. Namun produksinya di sini. Di sini sekitar 2 tahun kemudian kita kontrak ke Bali. Oh, jadi perusahaan terima di Bali orderan, bikinnya di Unge. Di Unge. Nah, dari Unge untuk dunia. Begitu kira-kira. Nah, tetapi dengan etnik ini pernah kita 676, artinya 676 pieces dengan waktu 22 hari. Bapak sulap ya? itu dari Malaysia dulu. Wow. Informasinya dari mitra ini itu dari kerajaan Malaysia. Dari kerajaan Malaysia. Berapa banyaknya tadi? Untuk souvenir pernikahan. Untuk souvenir pernikahan. 676 pieces. Itu modelnya? Itu lebih rumit dari ini? Tidak. Kalau ini kan gunungan wayang yang lebih gampang kalau yang lebih gampang. Sehingga dengan waktu 22 hari bisa kita selesaikan 676. Kalau ini 1 bulan hanya 170 pieces. 1 bulan hanya 170 pieces. Karena memang modelnya yang sedikit lebih rumit dan juga detail ya. Tetapi persiapannya ini yang lama. Persiapan yang lama. Memilih model saja sampai 5. Untuk model tidak lama. Tidak lama. Itu dalam 1 kali proses. Tetapi model yang dipilih ini ada beberapa kali proses perbaikan, baik dari ukuran, berat, ketebalan dan sebagainya. Nah, terus sejak artinya menggeluti bidang usaha perak perperakan ini. Itu dari berapa lama Pak Kahar sudah menekuni ini? Jadi perak ini saya lakukan dari belum nikah ya. Masih waktu masih muda? Ya, itu tahun 90-an. Dari tahun 90-an? Ya, kalau tidak salah itu tahun 94. 94 ya mulai. Jadi kalau 94 itu kita produk di Lombok kirim ke Bali. Oke, mulai dari bikin di sini kirim ke Bali. Akhir tidak lama kita diambil kontrak oleh perusahaan luar. Perusahaan pertama adalah PT Batuan Indah yang ada di Bali selama 7 tahun. Kemudian keluar dari sana saya kerja di CPN selama 1 tahun. Ini berakhir karena adanya Bom Bali 1. Oke, baru kontrak selesai, bubar. Ya. Bisnis bubar, pariwisata juga hancur lebur. Kalau awalnya sangat yang awalnya membuat PR ini sempat terhenti dulu adalah krisis moneter. Tahun 98. Ya, terus kemudian bisa bangkit lagi, terjadi Bom Bali 1 jatuh lagi. Terus kemarin ada gempa 2018. Ya, dilanjut dengan Covid. Nah, bertubi-tubi itu. Ya, yang paling parah ini yang COVID. Wow, dampaknya. Jadi Covid ini dapat dikatakan apa tuh dampaknya? Semua aktivitas perak di Unge tidak ada yang jalan. Tidak ada yang jalan sama sekali. Sama sekali tidak ada. Penghasilan pengrajin dan termasuk pengrajin ini berubah profesi ya. Jadi? Ada jual sosis goreng ya, ada yang jual termasuk saya sendiri 2 tahun kurang lebih ikut di proyek. Ikut proyek? Ya, di pelaksanaan pembangunan proyek dam di daerah Meninting. Ternyata COVID bukan hanya meluluhlantakan pariwisata, tetapi semua elemen yang menjadi supporting system daripada pariwisata ya. Termasuk ini pembuatan perak. Tapi setelah COVID ini kan anggap ini mulai lagi dengan adanya orderan dari untuk kegiatan PIN untuk G20. Sekarang sudah ada harapan. Alhamdulillah ya. Kelihatan cahaya di ujung terowongan katanya Pak Gubernur NTB itu. Alhamdulillah ya, ini ada sinyal sudah sekarang kan. Pariwisata juga sudah mulai bangkit. Betul. Ya, semua industri khususnya industri kerajinan sudah mulai bergerak begitu. Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik ya. Nah, harapan-harapan kita juga ya sama mungkin di semua termasuk pariwisata kan. Setelah adanya order PIN G20 ini alhamdulillah itu menjadi promosi. Tidak sampai di situ. Ya. Ternyata ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya begitu. Tuh, mantap. Termasuk dari PUPR ya. Dari kementerian itu ada order 45 pieces. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan dari kementerian yang lain juga segera order. Ambil sikap yang sama begitu. Kalau masyarakat umum yang mau order boleh. Nah, untuk sementara kita kan ada kontrak dengan ada mitra. Ada kontrak dengan pihak perusahaan. Kecuali kita menyimpang dari gambar itu yang tidak detail. Detail seperti itu. Kalau model-model lain maksud saya. Kalau model lain tetap bisa. Ya, jadi bisa pesan langsung sama Pak Kahar.
Ya. Nanti kita share kontaknya Pak, nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Siapa sangka Sobat Lensa Mandalika dari ruangan yang sangat sederhana dengan alat-alat yang sangat sederhana sekali bisa menghasilkan satu mahakarya yang kita sebagai warga Sasak ya patut berbangga, sebagai warga Indonesia patut berbangga karena salah satu dari mahakarya warga terbaik kita dipakai oleh para pemimpin tinggi dunia di event G20 di Bali kemarin, berupa pin gulungan wayang yang dibuat langsung oleh pengrajin kita Bapak Abdul Kahar dari Desa Ungge, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Demikian, semoga cerita ini bisa menginspirasi Sobat Lensa Mandalika semua sehingga kita tetap fokus dan semangat untuk terus berkarya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.